Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana cara memperbanyak aglonema yang paling aman. Terutama ini buat teman-teman yang punya aglonema koleksian ya, yang mungkin takut buat menyaca aglonemanya yang sudah mulai tinggi. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit tips tentang bagaimana caranya agar kita bisa memperbanyak aglonema kita. Di samping itu juga nanti aglonema kita akan tetap cantik, karena nantinya batang yang panjang itu nanti bisa kita manfaatkan untuk menjadi tanaman baru dengan tingkat resiko yang sangat kecil. Nah, ini seperti ini. Aglosum saya ini sudah mulai tinggi. Ini batangnya sudah mulai meninggi, dan karena dia sudah mulai meninggi ini, saya akan membagi tips tentang bagaimana cara perlakuannya agar nanti kita bisa mendapatkan tanaman baru tanpa harus membuat tanaman induknya ini menjadi stres. Perlu teman-teman ketahui, kalau kita ingin menanam aglonema, sebaiknya kita menggunakan pot yang panjang. Dan kalau kita nanti menanamnya, usahakan jangan sampai mentok di bibir potnya. Usahakan tetap ada jarak ke dalam, jadi sehingga saat aglonemanya ini tumbuh tinggi, kita tidak perlu repot-repot lagi untuk membongkarnya, kita hanya perlu menutupnya saja. Nah, ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya agar kita mendapatkan anakan aglonema yang bagus nanti dan tanaman induknya tidak stres. Trik ini sangat aman untuk pemula dan untuk teman-teman yang memiliki aglonema koleksian yang takut nantinya kalau dicacah akan mati. Langkah pertama yang perlu kita lakukan, kita bisa membuang anak-anak daun yang paling bawah ini, biar nanti nutrisi dari tanamannya ini juga lebih fokus ke daun-daun baru. Ini bisa kita buang. Nah, seperti ini. Ini juga bisa kita buang satu lagi. Jangan takut untuk membuang daun yang paling bawah ini. Nah, setelah bersih seperti ini, kita akan menguburnya sampai sebatas ini, dengan harapan nanti setelah kita kubur, dari batang-batang yang ini akan keluar akar-akar baru, sehingga nanti kita memiliki batang aglonema yang panjang yang penuh dengan akar. Nah, di samping itu, fungsi dari penguburan ini, nanti batang aglonema kita akan tegak dan tetap kelihatan cantik. Karena kalau batang aglonema ini sudah terlalu tinggi juga terlihat tidak begitu manis untuk aglonemanya. Oke, dengan apa kita menanamnya, menguburnya? Kita cukup menggunakan pasir malang. Ini pasir malangnya sudah saya cuci bersih. Pasir malang ini sangat bagus untuk merangsang pertumbuhan akar pada aglonema, karena dia sifatnya poros
tidak akan membuat busuk batang aglonemanya. Nah, ini juga sudah terlihat kan bakalan akar yang akan timbul. Jadi memang sebaiknya kita menutupnya. Kita tutup saja langsung. Sampai sebatas yang kita inginkan ya. Ini pada konteks yang ini saya akan menanamnya sebatas ini. Medianya cukup full pasir malang tanpa perlu dicampur media lain. Cuma pastikan kalau pasir malangnya ini sudah dicuci bersih sehingga tidak ada mengandung bakteri-bakteri yang dapat merusak tanaman kita. Nah, dengan perlakuan ini nanti setelah tunasnya akan tumbuh di batang paling pangkal dari daunnya. Setelah banyak akarnya, kita bisa memotongnya di situ, sehingga nanti akar atau bonggol dasarnya tetap tinggal, yang nantinya itu akan menumbuhkan tunas-tunas baru, sehingga nantinya saat kita memotong tanaman induknya ini, tanaman induknya tidak stres dan kita dapat aman memindahkannya, dan kita bisa menghasilkan tunas-tunas baru dari bonggol yang tertinggal. Nah, fungsi penimbulan ini seperti yang saya katakan tadi, ini akan membuat aglonema kita semakin cantik. Karena kalau batangnya terlalu tinggi, aglonema ini terlihat kurang begitu cantik. Nah, seperti ini. Kita fullkan seperti ini. Ini cara paling aman agar tanaman induknya tidak stres dan kita bisa mendapatkan tanaman baru nanti. Nah, untuk mempercepat rangsangan pertumbuhan akarnya, di sini saya akan menyemprotnya dengan atonik yang dicampur dengan B1. Setelah kita menyusun pasir malangnya ini di potnya, kita akan memberikan perangsang untuk mempercepat pertumbuhan akar dan menyehatkan tanaman induknya. Di sini saya menggunakan B1 yang dicampur dengan atonik dengan perbandingan 1 tutup botol B1 dan 1 tutup atonik ini, 1 tutup botol atonik ini dicampur dengan 2 liter air. Nah, berhubung saya hanya akan memerlukan sedikit, paling saya juga nanti akan memperlakukannya pada tanaman andini saya ini. Jadi saya hanya memerlukannya sedikit, maka saya akan membuatnya 1 tutup B1 ini akan saya isi dengan setengah B1 dan setengah atonik yang akan saya campur dengan 1 liter air. Saya akan meracik B1-nya ini setengah, saya tambahkan lagi dengan atonik hingga tutupnya ini full. Lalu saya tuangkan ke air yang berisi 1 liter. Buat teman-teman ini saya sedikit berbagi tips. Kalau ingin mencampurkan atonik dan B1 ini sebaiknya langsung di 1 tutup, karena takutnya kalau kita mengira-ngira setengah tutup lalu kita tuang, lalu setengah tutup lagi B1 kita tuang, nanti takutnya dia malah overdosis. Jadi sebaiknya dilakukan pada 1 tutup.
mau atoniknya yang terlalu lebih atau B1-nya nanti yang terlalu lebih di dalam satu tutup ini tidak masalah, yang penting dia tidak overdosis nantinya. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Ini airnya akan saya penuhkan dulu hingga 1 liter, kita kocok, baru kita terapkan pada tanamannya. Selanjutnya kita akan mengaplikasikannya dengan menyemprotkannya pada daun dan terutama pada bagian batangnya, sehingga nanti akan merangsang pertumbuhan akarnya lebih cepat. Cara ini akan membuat aglonema kita tercantik dan kita nantinya bisa mendapatkan tanaman baru dari hasil potong dari bonggolnya ini dengan cara yang aman. Biasanya setelah sebulan nanti akan tumbuh akar-akar baru pada dasar bonggolnya. Teman-teman bisa mengira-ngiranya saja, kalau kira-kira akarnya nanti sudah banyak, kira-kira sudah aman untuk dipotong, bisa melakukan pemotongan dengan menyisakan bonggol dasarnya tetap. Jadi tidak perlu dibongkar semua, dibongkar sedikit, dilihat akarnya yang aman untuk tanaman atasnya, lalu dipotong, dipindahkan ke pot lain, dan biarkan nanti bonggol dasarnya tetap hidup, menumbuhkan tunas-tunas baru. Setelah kita melakukan penyemprotan, ada baiknya kita menaburkan puradan. Ini berfungsi untuk mencegah dari hewan-hewan yang nantinya akan memakan akar tanaman barunya, sekaligus menjaga tanaman kita dari hama-hama pengganggu. Karena akar-akar baru ini sangat rentan nantinya dimakan oleh hewan-hewan kecil. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.